Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya menjalankan bisnis online sudah kurang lebih selama 7 tahun. Jadi dari 2013 sampai dengan sekarang saya berjualan online. Nah, melalui video ini, saya ingin berbagi dengan Anda semua mengenai mindset berjualan online. Karena di tengah era pandemi seperti ini, akhirnya banyak orang yang mungkin memutuskan untuk mencoba peruntungan di bidang jualan online. Nah, tapi masalahnya kebanyakan orang hari ini jualannya cuma jualan aja. Kebanyakan orang hari ini tidak mempelajari terlebih dahulu mengenai kondisi bisnis online yang terjadi hari ini. Sehingga akhirnya hasilnya pun kurang maksimal. Nah, makanya hari ini saya ingin berbagi dengan Anda semua mengenai apa yang saya ketahui di bidang bisnis online, di bidang jualan online ini seperti apa. Saya juga ingin share dengan Anda kondisinya hari ini seperti apa. Sehingga akhirnya harapan saya Anda lebih mengetahui mengenai kondisi bisnis online dan apa yang harus Anda persiapkan saat Anda berjualan online. Nah, saya akan share dengan Anda, saya akan share kepada Anda dengan bentuk PowerPoint ya, biar Anda mungkin lebih kebayang. Nah, ini ya, fenomena bisnis online hari ini biar Anda mungkin lebih, paham ya. Nah, untuk sekedar Anda ketahui aja, saya jualan itu sebetulnya di tahun 2013 tuh sosial media itu belum sebanyak sekarang. Makanya dulu saya jualan masih via Twitter. Coba Anda bayangin Twitter yang begitu terbatas karakternya, hanya 160 karakter, tapi saya harus promosi lewat 160 karakter itu. Saya harus bikin konsumen mengerti gitu dengan kata-kata yang singkat agar mereka tertarik untuk tanya-tanya mengenai produk saya. Ini saya lakukan cukup lama dari 2013 sampai dengan awal 2014. Jadi hampir 1 tahun saya berjualan di Twitter. Sampai akhirnya Twitter mengalami penurunan user karena ada beberapa platform-platform baru yang menggantikan kehadiran dari Twitter. Nah, dulu sempat muncul Instagram, tapi dulu Instagram masih belum terlalu booming. Tapi yang saya ingat dulu tuh ada Pet, ada Facebook, dan kebanyakan orang bermain di sana. Makanya akhirnya setelah Twitter turun, saya mencoba untuk bermain di Facebook gitu ya di 2014. Nah, tapi ketika di Facebook ini hasilnya masih kurang optimal karena dulu saya masih belum ketemu celahnya. Tapi yang jelas saya mencoba selama 1 tahun, hampir 1 tahun saya jualan di Facebook walaupun hasilnya kurang bagus. Sampai akhirnya pertengahan 2014, Line meluncurkan satu aplikasi baru yang menunjang orang-orang jualan online, yaitu Line Ad ya, di mana kita membentuk official account dan lain-lain. Nah, ini juga saya jalankan cukup lama sampai dengan tahun 2015 pertengahan saya mencoba peruntungan melalui Line Ad. Nah, omsetnya pun agak cukup lumayan dibandingkan dengan Facebook. Nah, tapi begitu pertengahan apa namanya 2015, Line Ad juga sama turun. Kenapa? Karena user dari Line Ad ini berbondong-bondong pindah ke satu platform yang waktu itu booming banget ya, dan mungkin boomingnya sampai hari ini ya. Nah, apa platform tersebut? Platform tersebut mungkin Instagram ya, yang Anda ketahui hari ini. Nah, 2015 saya pindah ke Instagram, butuh waktu yang cukup lama untuk penyesuaian diri. Saya mulai mendapatkan hasil yang cukup signifikan mungkin di sekitaran 2016 sampai 2017. Nah, di sana saya mulai mendapatkan hasil yang lumayan gitu ya. Dan itu berlanjut sampai dengan hari ini gitu. Walaupun hari ini mungkin yang saya rasakan untuk saya pribadi, hasil saya di Instagram itu tidak terlalu besar. Ada beberapa apa namanya alasan-alasan yang nanti akan saya jelaskan di belakang gitu ya. Nah, tapi yang jelas sosial media marketing ini kalau misalkan Anda tanya sama saya masih efektif atau enggak, jelas masih efektif. Banyak orang yang masih mencoba peruntungan di sosial media marketing gitu ya. Dan banyak orang juga yang hari ini hasilnya cukup lumayan. Apalagi di platform seperti Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena platform tersebut juga memberikan beberapa fitur-fitur baru yang mempermudah Anda untuk berjualan online di sana, utamanya fitur-fitur seperti Facebook Ads dan Instagram Ads. Ini sangat mempermudah sekali untuk orang-orang yang berjualan online di sana. Nah, cuma masalahnya kalau Anda masih belum terlalu paham Facebook Ads dan Instagram Ads, ini agak cukup lumayan untuk Anda belajarnya. Anda membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk mempelajari mengenai bagaimana caranya Anda membuat winning campaign dan lain-lain. Bahkan ada beberapa rekan saya yang sudah mengeluarkan budget cukup lumayan untuk Facebook Ads dan Instagram Ads ini, tapi hasilnya tidak terlalu signifikan sehingga akhirnya ya dalam tanda kutip mereka kapok gitu ya bermain di Facebook Ads dan Instagram Ads. Tapi bukan berarti cara ini tidak bagus karena banyak orang juga yang hari ini hasil jualannya masih cukup oke ketika mereka berjualan melalui Facebook Ads dan Instagram Ads gitu ya. Nah, dan hari ini juga saya ingin berbagi dengan Anda mengenai fenomena yang terjadi hari ini, di mana kebanyakan orang masih berharap jualan dengan cara gratisan. Nah, yang harus Anda ketahui,
jualan gratisan hari ini gitu ya, kalau misalkan Anda nanya sama saya efektif atau enggak, secara gamblang saya akan bilang ini masih ini tidak efektif gitu ya. Kenapa? Karena hari ini yang jualan online itu bukan satu dua orang. Kalau tahun 2015, 2016 ketika yang jualan di Instagram masih sedikit, cara gratisan ini masih sangat efektif. Kenapa? Karena Anda tidak bersaing dengan orang-orang yang berbayar. Sedikit orang yang memutuskan untuk berani keluarkan budget untuk beriklan. Kenapa? Karena cara gratisan pun masih cukup efektif gitu ya pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi kalau Anda menggunakan sosial media marketing, hari ini banyak sekali hal-hal yang membuat jualan gratisan ini agak sedikit susah. Kenapa? Karena Anda saingan dengan orang-orang yang memiliki konten marketing cukup luar biasa gitu ya. Banyak orang yang menggunakan Instagram Ads, banyak orang yang menggunakan Facebook Ads, banyak orang yang menggunakan jasa endorse, banyak orang yang menggunakan jasa paid promote, sehingga akhirnya user-user Instagram yang dulu sempat tidak terjangkau dan bisa kita jangkau dengan cara gratisan, hari ini akan sulit kita jangkau dengan gratisan karena mereka sudah tahu terlebih dahulu melalui media promosi-promosi yang sudah orang lain lakukan. Sehingga akhirnya kalau Anda mengharapkan cara gratisan, mungkin akan ada hasil, tapi saya bisa jamin hasilnya tidak sebesar tenaga yang Anda keluarkan. Anda mengeluarkan tenaga yang cukup besar, tapi hasilnya mungkin kurang efektif. Sehingga akhirnya, hari ini saya cuma ingin sekedar bilang, untuk Anda yang hari ini baru memulai bisnis online dan Anda berharap Anda bisa dapat uang dingin tanpa Anda mengeluarkan modal, ini agak sedikit sulit untuk hari ini. Kenapa? Yaitu Anda akan kalah saingan dengan orang-orang yang sudah terlebih dahulu jualan dan mereka sudah memiliki budget untuk promosi. Sementara promosi ini adalah salah satu hal yang menentukan besar atau kecilnya jualan Anda. Kalau Anda jualannya promosinya cuma gitu-gitu aja dengan cara gratisan, Anda akan dibantai oleh mereka yang jualan berbayar. Nah, tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya promosi di Instagram, promosi di sosial media, promosi di marketplace atau dimanapun tempat Anda jualan online, itu tidak menghabiskan promosi sebesar orang-orang yang jualan secara offline. Kenapa? Karena kalau promosi jualan secara offline, mungkin yang Anda kepikiran, Anda harus iklan di TV, atau minimal Anda bikin brosur, dan lain-lain gitu ya, itu mengeluarkan biaya yang tidak kecil, dibandingkan dengan Anda menggunakan media iklan di beberapa platform yang menyediakan jasa iklan gitu ya, mau itu di paid promote, Anda menggunakan akun-akun publik gitu ya, mau Anda menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, atau apapun itu, yang jelas anda tidak akan mengeluarkan budget yang terlalu besar, menurut saya pribadi gitu ya. Bahkan untuk Anda yang baru berjualan online. Nah, tapi di sini garis bawahnya adalah Anda tetap harus menyediakan budget promosi kalau Anda ingin segera mendapatkan hasil ya. Tapi saya tidak memaksa Anda harus punya budget gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda pengen cepat ya tetap harus ada budget gitu ya. Nah, terus selanjutnya, zaman dulu yang terjadi, sempat terjadi perang harga, apalagi di tahun 2016, 2017 gitu ya, banyak orang yang, benar-benar banting harga, jualan gitu ya, melalui marketplace gitu. Nah, tapi yang terjadi di Instagram sampai dengan hari ini, sebetulnya perang harga ini nggak terlalu kerasa, asal Anda punya konten yang bagus gitu ya. Makanya saya selalu bilang perang harga ini lawannya ya perang konten. Kalau misalkan Anda nggak bisa perang harga, misalkan Anda pengen dapetin laba yang cukup besar, ya berarti Anda harus mikirin gimana caranya konten Anda menarik. Jangan sampai Anda pengen harganya tinggi, labanya tinggi, tapi nggak ada effort, nggak ada usaha. Anda bisa mengakali perang harga ini dengan perang konten. Sekali lagi ya, perang konten. Nah, makanya memang di dunia online pun Anda harus jadi orang yang kreatif. Anda harus jadi orang yang benar-benar mau belajar segala hal. Mungkin banyak orang yang hari ini bilang, aduh Pak, saya tuh orangnya nggak bisa ngedit. Nah, begitupun dengan saya beberapa tahun yang lalu. Saya tuh orang yang benar-benar sangat miskin ide untuk masalah-masalah ngedit gitu ya. Nah, tapi akhirnya setelah saya berjualan online selama berapa tahun, di situ saya berpikir, saya nggak mungkin gini-gini terus, saya harus berkembang, saya harus belajar. Ketika ada orang yang bisa ngedit, ya masa saya nggak bisa ngedit gitu ya. Saya belajar karena apa ya, karena memang keterdesakan, ya bahasa ininya the power of kepepet ya, bikin saya akhirnya mau belajar ngedit gitu. Nah, tapi ya bagusnya hari ini saya udah mulai sedikit-sedikit bisa ngedit, apalagi hari ini tuh banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah Anda untuk ngedit. Ya, kalau zaman dulu mungkin ngedit cuma sekadar Corel atau Adobe gitu, di mana apa namanya, caranya bener-bener ngejelimet gitu ya, belibet banget. Nah, tapi hari ini banyak aplikasi-aplikasi yang mempermudah Anda untuk ngedit kayak PixArt, Canva, dan lain-lain. Itu mempermudah Anda sekali. Bagi Anda yang memiliki skill minim dalam editing, Anda harus cobain beberapa aplikasi-aplikasi itu gitu ya. Atau Anda juga bisa tanyain sama mentor-mentor Anda mengenai bagaimana caranya Anda bisa ngedit konten gitu ya.
Nah, dan terakhir mungkin saya juga pengen ngejelasin bahwa hari ini, dunia online ini sudah cukup berkembang, apalagi semenjak era marketplace gitu ya. Nah, semenjak beberapa tahun yang lalu, marketplace ini mulai booming gitu ya, dari mulai Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ada apa namanya, Blibli, ada JDID, pokoknya banyak sekali gitu ya, OLX dan lain-lain. Nah, Eee, yang jelas kenapa akhirnya marketplace ini punya posisi yang cukup kuat, apalagi untuk yang berjualan online, karena ya jelas ini tuh kayak pasarnya gitu. Kalau misalkan Anda punya toko, tokonya nggak banyak yang tahu, kan pasti sedikit yang datang gitu. Nah, tapi sederhananya yang namanya pasar, biasanya orang tuh tahu letaknya di mana. Makanya kenapa banyak orang akhirnya berbondong-bondong, ketika melakukan transaksi jual beli, mereka memilih transaksi jual beli melalui media marketplace. Nah, menariknya marketplace ini menggunakan, jasa rekber atau rekening bersama, sehingga menjamin keamanan dari si konsumen dalam bertransaksi. Banyak orang hari ini kapok melakukan bisnis online atau transaksi secara online, karena mereka mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Mereka pernah ketemu, penjual yang kurang jujur, mereka pernah transfer tapi barangnya nggak dikirim. Nah, media-media marketplace ini memberikan kenyamanan kepada konsumen karena menggunakan jasa rekening bersama. Jadi kalau misalkan barangnya nggak nyampe, tidak dikonfirmasi atau apapun, konsumen berhak untuk meretur atau bahkan meng-cancel. Jadi intinya, ini sangat menekan penjual-penjual online yang curang gitu ya. Nah, makanya kenapa akhirnya banyak juga tuh penjual-penjual online yang, dulunya cuma sekedar main sosial media, hari ini berpindah ke marketplace. Begitupun dengan saya. Dan dari sekian banyak marketplace yang, ada di Indonesia, untuk hari ini sendiri saya menggunakan atau saya cukup aktif berjualan di salah satu media marketplace yang, namanya Shopee ya. Dan kenapa saya memilih Shopee? Karena memang Shopee ini adalah salah satu marketplace yang sangat rajin promosi. Coba Anda lihat aja gitu ya di TV-TV, kebanyakan iklan media marketplace yang sekarang cukup rajin itu Shopee. Bahkan Shopee itu nggak ragu untuk menggandeng beberapa artis-artis internasional untuk meningkatkan, nilainya di mata masyarakat Indonesia. Mereka kontrak, Cristiano Ronaldo ya bahkan terakhir. Nah itu meningkatkan kualitas atau meningkatkan minat masyarakat terhadap Shopee ini. Sehingga akhirnya hari ini user aktif, yang melakukan transaksi online memang hampir mayoritas itu di Shopee. Saya nggak bilang Tokopedia kehilangan pangsa, tapi yang jelas Tokopedia juga kemarin sempat rame. Nah, cuma akhir-akhir ini kena kasus ya katanya beberapa data atau ribuan data dari, konsumennya dijual gitu dan lain-lain sehingga, terancam di-suspend ya si Tokopedia ini. Nah, apalagi ketika Tokopedia nanti kena suspend, menurut saya kebanyakan user Tokopedia yang memang sudah, apa namanya, terbiasa untuk melakukan transaksi online, kemungkinan besar mereka akan migrasi ke Shopee. Nah, makanya sayang kalau teman-teman tidak memanfaatkan Shopee ini gitu ya. Nah, dan nanti juga saya, di video-video selanjutnya saya akan share kepada Anda mengenai tips dan trik gitu ya, bagaimana caranya saya berjualan di Shopee gitu ya, biar Anda lebih mengetahui dan Anda lebih bisa mendalami mengenai, Shopee ini gitu ya. Dan terakhir dari saya, ilmu jualan online, ini adalah ilmu yang dinamis, bahkan saya bisa bilang jualan online itu mirip-mirip seni, jadi nggak ada ilmu saklek. Ilmu jualan online ini adalah ilmu yang selalu bergerak, selalu berkembang, selalu berubah. Nah, makanya Anda harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan tren yang ada di dunia bisnis online. Anda nggak bisa cuma sekedar manfaatin atau memiliki ilmu yang segitu-gitu aja. Anda tidak bisa memanfaatkan ilmu yang, terbatas, misalkan Anda cuma belajar sama mentor Anda cuma belajar sama saya. Anda juga harus mencari referensi-referensi lain dari banyak orang gitu ya. Apalagi sekarang untuk Anda belajar, banyak sekali media-media yang menunjang untuk Anda belajar dan mudah untuk didapatkan gitu ya. Salah satu medianya mungkin YouTube seperti, saya hari ini share kepada Anda melalui YouTube. Nah, di YouTube sendiri juga banyak yang share, dan saya juga belajar banyak dari YouTube gitu ya, mengenai caranya berjualan di Shopee. Jadi Anda juga bisa cari-cari gitu ya, selain dari saya, Anda juga bisa cari referensi lain mengenai Shopee ini gitu ya. Nah, paling untuk video yang pertama ini, saya cukupkan untuk, sekian aja, saya nggak panjang-panjang dulu, yang jelas video ini cuma dibuat atau hanya dibuat untuk memberikan pemahaman dasar dulu kepada Anda, paradigma awal dulu kepada Anda mengenai bagaimana caranya berjualan online. Biar Anda lebih mengerti, biar Anda lebih terbuka mengenai caranya berjualan online. Dan saya doakan
ketika Anda hari ini sudah menonton video saya, jangan lupa saksikan video-video selanjutnya juga, dan jangan lupa juga subscribe channel ini, karena pasti akan ada banyak informasi yang bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa berikan like juga kalau misalkan Anda rasa video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.